jamaah dan agar syiar Islam, dakwah Islam senantiasa tersiarkan ke sudut-sudut relung hati manusia di seluruh penjuru tanah air Indonesia dan bahkan mungkin diharapkan juga ke seluruh negara. Saya ucapkan selamat kepada pengelola Radio Jam Bicara karena menurut informasi telah berpindah server sehingga jangkauannya tidak terbatas. Sekali lagi tidak terbatas. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi sehingga dakwah dan acara IPMI senantiasa tersambung siarkan, salah satunya lewat Radio Jam Bicara di seluruh penjuru dunia, dan insya Allah IPMI dikenal tidak hanya di Jawa Barat tetapi di Indonesia bahkan di mancanegara. Amin. Selain itu, pada bulan-bulan ini IPMI khususnya dan negara Republik Indonesia pada umumnya tengah diuji dengan berbagai peristiwa yang sangat memilukan. Untuk IPMI sendiri, beberapa saudara dan sahabat kita telah mendahului kita. Antara lain almarhum Bapak Rudi Alfiansyah, anggota Majelis Syuro yang telah mendahului kita. Almarhumah Teh Yuniarti Saadah yang juga telah mendahului kita. Sebelum itu juga sahabat kita Syekh Ali Jabir juga telah mendahului kita. Dan jauh sebelum itu juga Bapak Sahlan Maulana, anggota mantan anggota MPD Jakarta Selatan juga telah mendahului kita. Dan menurut informasi dari Ketua IPMI Poliwali Mandar, sahabat kita Ketua Dewan Syuro Poliwali Mandar yang kebetulan rumahnya juga ada di daerah Majene, terdampak bencana alam gempa bumi dan ikut mengungsi. Serta ada saudara kita yang tunanetra di 2 kecamatan, paling tidak di 2 kecamatan di Sulawesi Barat yang terkena gempa juga ikut mengungsi, dan konon kabarnya mengalami berpisah dengan sanak familinya. Semuanya itu mari kita doakan agar almarhum dan almarhumah saudara kita, sahabat kita, diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan pada tempat yang semulia-mulianya, diampuni segala dosa-dosanya dan dimudahkan jalannya untuk menuju jannah, serta kepada keluarga dan handai tolan diberikan kesabaran. Oh ya, satu lagi, maaf, istri dari Bapak Bayu Yulianto ya, Mbak Tri Astuti Handayani juga telah mendahului kita. Selain daripada itu, mari kita doakan saudara-saudara kita yang terkena bencana alam. Apakah itu banjir? Ya, saudara kita di Kalimantan, saya mendapat laporan juga rumahnya terpapar kena banjir dan seluruh harta bendanya sebagian besar rusak. Atas nama yang tadi itu yang saya dapat laporan Ibu Khairiyah itu, di Banjar, di Kalimantan Selatan. Oleh karena itulah maka mari kita doakan agar mereka diberikan kesabaran dan semoga Allah segera menghilangkan musibah banjir dan gempa, serta kembali saudara-saudara kita kepada aktivitas yang semula. Terakhir saya mengajak
kepada jemaah untuk berdonasi, menolong saudara-saudara kita yang terkena musibah, baik gempa, banjir. Kita akan bekerja sama dengan salah satu komunitas di Jakarta memberikan support, ya, bantuan yang kita miliki. Karena itu saya mengajak kepada jemaah semua untuk berdonasi, baik dalam bentuk dana maupun yang lain-lain. Nanti teknik penyalurannya akan diumumkan oleh pengurus. Sekali lagi saya mengajak berdonasi. Selain itu juga saya mengajak pada teman-teman semua untuk bahu-membahu saling mengingatkan, mewaspadai akan adanya COVID, karena saya telah mendapat laporan kemarin di Kota Depok, ya, yang tunanetra terpapar COVID dan meninggal 3 orang. Ya, saya dapat laporan dari Ketua ITMI Depok. Karena memang Depok salah satu daerah yang lumayan. Karena itu tidak bosan-bosannya saya mengingatkan. Pertama, mari kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena wabah ini juga, corona atau COVID ini juga milik Allah. Maka marilah kita mohonkan agar segera dikembalikan COVID ini, diambil oleh Allah. Kita berdoa. Yang kedua, sebagai ikhtiar, tidak ada salahnya kalau kita membiasakan, menyesuaikan dengan kondisi kebijakan sekarang. Ya, pola hidup bersih dan sehat, kami sering menggembar-gemborkan itu untuk menjaga kebersihan. Betul, memang hidup dan mati itu ketentuan Allah. Tetapi salah satu fitrah manusia juga harus berikhtiar. Yang ketiga, mohon informasinya kalau ada saudara-saudara kita yang mengalami dampak dari apakah itu karena COVID, ya, atau karena bencana alam, tolong diinformasikan. Karena saya belum mendapat informasi teman-teman kita yang di Sulawesi Utara, karena itu yang di Manado juga ternyata kan ada longsor dan banjir. Di Bogor juga di daerah puncak Gunung Mas itu juga ada. Di Kalimantan sudah tadi Ibu Khairiyah salah satunya yang jadi korban. Di Sulawesi Barat Bang Husni, ya, Ketua Dewan Syuro, itu juga terdampak, dan juga ada beberapa teman tunanetra di 2 kecamatan yang ikut mengungsi dan terpisah sama orang tuanya. Demikianlah hal-hal yang bisa saya sampaikan. Akhirnya saya mengajak kepada seluruh jamaah untuk menyimak pemaparan dari Mubalik. Semoga dapat kita jadikan amal, semoga kita jadikan wawasan, dan insya Allah ITMI akan terus melaksanakan program. Setelah daurah ini akan menyusul marketing online, dan terus kita akan berupaya memaksimalkan partisipasi dan karya untuk masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Hilman, tolong dinyalakan mic-nya. Sambil Al Ustadz Dadan, boleh dinyalakan mic-nya sambil menunggu Abi Hilman. Silakan Abi Hilman, di unmute. Audio now on mute alert. Oke, sip.
Itu Ustadz Dadan atau Abi Hilman? Saya. Abi Hilman? Baik, Pengatur acara Abi Hilman. Afan, saya sambil nunggu Abi Hilman. Alhamdulillah. Mungkin Iya Pak. Ada. Alhamdulillah silakan Abi. telah kita simak tadi pemaparan sambutan dari Bapak Ketum PP ITMI kita. Semoga mengetuk relung hati kita yang paling dalam tentang imbauan-imbauan yang beliau sampaikan. Baik itu terkait dengan bencana COVID, longsor, banjir, gempa, dan sebagainya. Apalagi ada yang sudah wafat lebih dulu mendahului kita dalam masa jihad ITMI pada kesempatan kali ini. Semoga amal ibadah beliau-beliau itu yang telah wafat mendahului kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Dan kita juga dapat senantiasa membantu perjuangan ITMI mengikuti imbauan dari Bapak Ketum PP ITMI kita untuk baik itu membantu secara moral maupun material bagi ITMI se-Indonesia. Untuk selanjutnya kita akan simak uraian inti dari kajian PP ITMI kita, yakni tausiah atau taujih yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Dadan. Kepadanya faliyatafaddal masykurah. Terima kasih. Media Sub ITMI Jember Naufal Habat Netra has joined the meeting alert. Yang terhormat Ketua Majelis Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, yang terhormat Ketua Umum PP ITMI, juga yang terhormat dan saya cintai ikhwah dalam jalan Allah Subhanahu wa taala semuanya yang hadir pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam hiyal ulia. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subianti has left the meeting alert. Subianti has joined the meeting alert. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Media Sub ITMI Jember Naufal Habat Netra has left the meeting Hadirin alert. sekalian dan hadirat yang hadir pada kesempatan ini, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala serta inayahnya kita bisa dipertemukan dalam satu kajian yang mungkin para jamaah sudah mengetahuinya Subianti has left the dan meeting alert. memahami Subianti sebenarnya. has joined the meeting Namun alert. ketika saat diadakan rencana pengajian bulanan ITMI itu pada bulan ini adalah giliran dari Majelis Syuro, maka sebenarnya yang giliran bulan ini adalah beliau adalah yang tadi diumumkan oleh Ketua Umum, yaitu Bapak Rudi Amfiansyah yang telah mendahului kita. Namun qadarullah Subianti has left beliau the meeting alert. Subianti mendahului has joined kita. the meeting alert. Dan mudah-mudahan segala niat dan amal solehnya seluruhnya, baik niat untuk mengisi pengajian ini kali ini, namun terhalang dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan keseluruhan amal solehnya mudah-mudahan Allah terima dan senantiasa diampunkan dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Galaxy J7 Plus has joined the meeting alert.
Juga marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah, walaupun sedikit demi sedikit kita harus tetap semangat, karena kali ini kita menghadapi pada zaman akhir yang sudah terbukti beberapa tandanya dari baik sabda Nabi Muhammad SAW dan keterangan lainnya. Namun karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang terbaik serta tuntunan Rasulullah SAW, maka kita tetap optimis bahwa kita akan tergolong orang-orang yang Allah lindungi dan Allah menangkan, insya Allah, yaitu pada kemuliaan mukmin seluruhnya, kemuliaan Muslim serta agama Islam. Hadirin dan hadirat yang hadir, pada kesempatan ini tema yang saya sajikan sangat sederhana dan sebagaimana tadi telah dipahami. Namun saya kembali mengambil kesempatan ini karena sesuai dengan keputusan yang diadakan di Majelis Syuro. Dan saya menyambut kesempatan ini juga karena memang merasa kangen sekali karena dengan adanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala COVID-19 membuat kita jarang ketemu, khususnya di kepengurusan ITMI. Namun ternyata Allah memilih kita untuk tetap istiqomah untuk mengkaji dan mendalami syariat Allah Subhanahu wa taala lewat berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan oleh baik PP, PW, PD ataupun kegiatan yang lainnya yang sekiranya insya Allah kalau kita bersusah payah mengkaji ilmu, menuntut ilmu, insya Allah Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat sekalian, kajian kali ini adalah tentang pandangan Islam mengenai jaminan sosial. Hal ini sebenarnya sebagaimana tadi saya bicarakan bahwa mungkin jaminan sosial ini sudah kita pahami benar, baik dari landasan hukumnya ataupun pengertian dan aplikasinya pada tataran praktek di negeri kita ini. Baik kekurangannya ataupun kelebihannya. Namun tetap saya sajikan dengan sederhana karena memandang bahwa kajian ini diikuti oleh jamaah yang berbagai macam pengetahuan dan pemahamannya tentang Islam ataupun secara umum. Mudah-mudahan dengan kajian yang saya sajikan sengaja sederhana, selain memang keterbatasan pengetahuan saya, mohon maaf, namun dimaksudkan sajian ini untuk supaya lebih bisa menggugah dan merangsang pengetahuan kita serta kepedulian kita tentang hak dan kewajiban
yang berkaitan dengan jaminan sosial. Tujuannya adalah kajian ini untuk supaya ada pemahaman dan ada pencerahan pada kepedulian kita terhadap sesama, terutama saudara-saudara kita yang sekarang terkena ujian dari Allah Subhanahu wa taala, musibah, baik musibah yang terjadi berkaitan dengan COVID-19 From ataupun Internet Netra Muslim Indonesia to yang everyone. berkaitan dengan Kalau kesulitan silahkan japri aja ke saya via WA. ujian alami, yaitu baik banjir ataupun gempa bumi. Seperti yang tadi digugah oleh Ketua Umum bahwa kita harus punya kepedulian terhadap saudara-saudara kita, apapun keadaan kita. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kita walaupun amal kita sedikit. Allah sama sekali tidak akan menyia-nyiakan amal kita walaupun sedikit, tetapi Allah memandang dari amal kita adalah dari keikhlasannya. Inilah yang menjadi tujuan kajian yang sederhana ini. Sesuai yang tadi saya bicarakan bahwa kajian ini adalah menyoroti tentang jaminan sosial menurut pandangan Islam, terutama pada penerapannya pada negeri kita. Karena negeri kita, sebagaimana kita pahami bahwa memang secara real kita mayoritas Muslim, tetapi kondisi syariat Islam belum sampai tegak. Dan tujuan serta misi ITMI adalah untuk ikut serta menegakkan syariat Islam. Nah, bagaimana kita memahami dengan sederhana jaminan sosial baik di negeri kita maupun di pandangan Islam, artinya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau kita mulai membuka peraturan dalam negeri kita maupun di Al-Quran, setidaknya ada titik persamaan dan perbedaan. Baiklah, kita mulai. Dalam masa-masa pandemik ini memang membuat kita merasa sulit di kalangan mana saja. Di antara kita banyak yang punya profesi juru pijat. Namun dengan kondisi yang kita rasakan sekarang sangat menurun penghasilan kita. Bahkan ada teman-teman kita juga karena kondisi pantinya ditutup, maka sudah tidak punya pekerjaan lagi. Begitupun contoh lain satu saja lagi, ada teman-teman kita juga memiliki profesi sebagai penjual kerupuk, juga terdampak oleh kondisi COVID-19 ini.
omset penjualan mereka menurun tajam. Sehingga banyak yang beralih pada pencarian nafkah dengan bentuk lain. Subianti has left the meeting alert. Subianti has joined the meeting alert. Sehingga kita pernah juga sama-sama dengan saling bergandengan tangan untuk membantu teman-teman kita. Seperti yang telah dilakukan oleh Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, baik melalui Subianti has left the meeting alert. penembus pada program pemerintah ataupun donatur swasta, atau maksudnya donatur pribadi, dan lainnya, berbagai macam cara. Ini suatu bentuk hal yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam Islam, jaminan sosial itu merupakan suatu, kalau kita gambarkan tabel itu adalah seperti kerucut atau segitiga sama kaki. Yang lebarnya paling bawah itu, yang paling bawah itu adalah paling lebar. Kemudian mengkerucut ke atas. Artinya, jaminan sosial itu harus dicari dan merupakan suatu kewajiban yang fardu ain untuk individu mendapatkan jaminan sosial. Jaminan sosial itu secara mudah kita pahami, ya, kita tidak mengambil dulu dari para ahli atau apa, karena mungkin di sini ada yang dari kesejahteraan sosial atau dari disiplin ilmu lainnya, mungkin lebih paham daripada saya. Hanya saya ingin menyajikan suatu pengertian yang mudah untuk semua kalangan. Jaminan sosial adalah suatu perlindungan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang standar atau layak. Kalau tatanan untuk individu, artinya untuk individu dirinya sendiri itu. Jadi setiap orang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan hukumnya mempertahankan hidup atau hibdun nafs itu adalah fardu ain. Seperti Allah firmankan pada surat Al-Qasas ayat 77, maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang menjadi karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kehidupan akhirat. Jadi kita harus memprioritaskan kesejahteraan sosial pada tatanan akhirat atau ukhrawi daripada dunia. Maka seterusnya wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan melupakan bagianmu di dunia. Jadi bagian di dunia adalah, kalau menurut Al-Quran, adalah wala tansa nasibaka, dan kamu jangan melupakan bagianmu di dunia. Jadi kalau ada orang yang perhatian kepada kebutuhan hidupnya itu tidak merasa penting, seperti ada pada kelompok-kelompok tertentu yang penampilannya cupang-camping, tapi merasa lebih agamis, itu menurut Islam tidak. Juga harus dicari baik dunia maupun
dunia maupun akhirat. Maka kita berdoa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kedua-duanya harus dapat. Tapi prioritas adalah kita harus mencari kesejahteraan sosial di akhirat. Bagaimana kita meraih kebahagiaan yang lebih utama adalah di akhirat. Karena dunia adalah sekedar mampir. Bahkan digambarkan dalam hadis seperti perjalanan yang jauh, kita hanya berteduh sejenak di bawah pohon. Seandainya pohon itu menyejukkan kita sehingga tertidur, itu pun hanya sementara, karena kita harus meneruskan perjalanan. Tidak boleh betah di bawah pohon itu. Maka sama saja kita. Di dunia pun kita harus adalah sementara, dan yang utama adalah akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Hadirin sekalian, jaminan sosial tadi adalah bagaimana mencapai kesejahteraan atau kebahagiaan, ketentraman, serta kebutuhan hidup yang layak oleh setiap individu. Maka tentunya kita ingat bahwa di sekitar kita, kerabat kita, ataupun ada orang-orang yang dikenal kita, baik tetangga atau siapa saja. Kita mengenal ada individu yang belum bisa mencari jaminan sosial itu. Artinya secara mudah belum bisa mencari kebutuhan hidup sendiri. Seperti keluarga kita. Anak kita yang masih kecil belum bisa mendapatkan atau belum bisa mencari sendiri kebutuhan hidupnya. Maka ada keluarga yang menjamin kesejahteraan sosial yang tidak bisa melaksanakan kewajiban, yaitu mencari kebutuhan hidup. Maka di sini dalam tatanan keluarga, kepala keluarga merupakan paling utama untuk mencarikan kesejahteraan sosial atau menjamin kesejahteraan sosial bagi keluarganya. Jadi di sini yang utama bahkan bisa dinilai jihad karena pencarian nafkah buat seorang kepala keluarga adalah wajib. Jadi yang menjamin keluarga adalah kepala keluarga, yaitu seorang ayah. Maka lebih meningkat jenjangnya. Setelah individu dan individu ada yang belum mampu, maka yang menjamin adalah keluarga. Kita pun tahu bahwa ada beberapa daripada bagian masyarakat, keluarganya, atau individu juga tidak bisa juga mencari sesuatu untuk kebutuhan hidupnya. Ada bahkan ada keluarga besar yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Di antara contoh yang dilaksanakan oleh Rasulullah adalah menjamin semua keluarga yang menjadi ditinggal oleh seorang kepala keluarga, yaitu janda-janda. Inilah Islam. Jadi tampil di masyarakat, kita memiliki kewajiban untuk bagian-bagian masyarakat atau komunitas yang tidak bisa melaksanakan kewajiban mencari dan menjamin kehidupannya. Maka
ada bagian masyarakat juga yang fokus untuk mencari dan menjamin kesejahteraan itu. Bentuknya lain-lain. Bisa yayasan ataupun bentuk lainnya. Bahkan ada lembaga-lembaga pendidikan yang sekaligus menjamin anggota pendidikannya untuk memenuhi kehidupannya. Jadi fokus kepada program pendidikannya. Misalkan ada pesantren yang sekaligus di situ mondok, sehingga kehidupan dan kebutuhan hidupnya ditanggung oleh pesantren. Jadi pendidikan di situ dilaksanakan secara gratis. Dan mungkin hadirin lebih tahu juga program-program lainnya. Di sini tidak akan ditampilkan, namun untuk menjadi Peserta DMII 1 has left the meeting menjadi alert. rekomendasi apa sekiranya yang bisa kita lakukan pada masa-masa sulit seperti sekarang ini. Karena tidak hanya bagian daerah Indonesia saja atau sebagian kota saja, tetapi bahkan seluruh dunia merasakan kesulitan karena COVID-19 ini. Sehingga kalau kita menengok statistik kemiskinan, kemudian ketenagakerjaan, pengangguran menjadi menambah. Seperti yang terakhir pada 2016, itu meningkat. Sampai pada ketika munculnya COVID-19, jadi sangat tajam sekali pengangguran itu jumlahnya. Meningkatnya sangat tajam. Nah, perlulah ada suatu revolusi akhlak, revolusi kepedulian untuk kita semuanya, karena saling membantu. Bahkan Allah akan senantiasa menolong kita sepanjang kita menolong saudaranya. Begitu sabda Nabi Muhammad. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Man nafasa, barang siapa yang memberi kemudahan, baik itu masalah ataupun kemudahan dalam masalah lainnya, termasuk mencari rezeki, termasuk pertolongan kepada sesama muslim, nafasallahu yaumal qiyamah, maka akan Allah kasih kemudahan ketika ada peradilan di yaumil qiyamah." Begitulah Islam. Sehingga ketika bagian masyarakat itu juga ada kepedulian terhadap sesamanya, maka insya Allah banyak yang bisa menjadi umat yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan adanya program kita tadi, seperti yang diungkapkan oleh Ketua Umum, kita pun menolong saudaranya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menolong saudaranya itu termasuk karena terkena bencana, maka insya Allah kita senantiasa ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ada kemudahan di dalam menjalankan program ataupun kemudahan yang lainnya, sehingga hidup kita berkah. Berkah itu tidak dihitung dari
banyaknya materi. Sehingga dinilai sama pemahaman yang tidak benar bahwa keberkahan itu adalah dinilai karena banyak hartanya. Tidak. Keberkahan itu hanya bisa dirasakan karena khairul kasir, banyaknya kebaikan yang dirasakan. Seandainya ada mendapatkan rezeki yang sedikit, tetapi bisa mencukupi apa yang kita butuhkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbuat begitu. Maka Allah memiliki nama yang Maha Sejahtera. Disebutkan oleh kita dengan zikir-zikir kita, yaitu Al-Jabbar. Allah Maha Sejahtera. Sehingga kalau kita mau sejahtera, memiliki jaminan sosial yang kita harapkan, baik untuk kehidupan kita ataupun untuk keluarga kita, sampai anak cucu kita, maka kita harus memiliki keberkahan hidup. Dan di antaranya adalah bisa berbagi terhadap saudara kita yang membutuhkan. Jadi kita harus dukung program Ikatan Tunanetra Muslim ini. Mari kita dengan apa saja yang kita miliki, kita bersedekah, kita berzakat. Karena kalau kita melaksanakan semua yang kita tahu, misalkan tentang bagaimana keutamaan sedekah, itu luar biasa. Bahwa kalau kita sedekah, tidak sama sekali mengurangi apa yang kita miliki. Kata Rasul, bal yazdad. Bahkan kalau kita mau sedekah, apalagi terhadap kerabat kita, ya, zawil kurba, saudara kita senasib, saudara kita sepenanggungan, sama-sama pengurus, cuman beda daerah, insya Allah menambah keberkahan. From Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia to everyone, buat Karena keberkahan itu dirasakan kalau kita, anak kita soleh dan solehah. Dan anak kita soleh dan solehah itu tidak bisa dinilai dengan harta, tidak bisa dinilai dengan uang. Itu contoh keberkahan. Bahkan kalau negeri kita ingin, bahkan kalau negara kita ingin sejahtera, terjamin seluruh kehidupan kita, baik lahir maupun batin, Allah menunjukkan kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura, seandainya kalau ada penduduk negeri itu amanu wattaqu, mereka beriman dan melaksanakan segala titah Allah Subhanahu wa Ta'ala, la fatahna alaihim barakah, maka Allah akan bukakan untuk mereka keberkahan. Minas sama'i wal ard, baik keberkahan itu dari langit maupun dari bumi. Kenyataannya apa? Walakin kazzabu, tetapi kalau memang tidak mendapat keberkahan, karena apa? Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Artinya, kalau kita tadi punya pengetahuan, pemahaman, kalau kita ingin memiliki jaminan kesejahteraan sosial,
maka kita justru harus berbagi. Tetapi beberapa orang ataupun bahkan pejabat berbaginya Anda. Ya, terkadang kenapa? Menyalahi ayat karena mereka berbagi hanya karena pencitraan. Meningkatkannya bukan meningkatkan amal, tapi meningkatkan citra mereka. Padahal kalau lihat Palembang Denny Purnama has joined the meeting. kurun yang paling baik adalah Rasulullah SAW beserta para sahabatnya serta tabi'in. Ya, belusukan itu sudah dilaksanakan oleh mereka. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Bagaimana bisa mengetahui ada keluarga yang sangat sengsara sehingga ada mereka itu bukan lagi memasak makanan, nasi, lauk pauk atau apa. Bahkan mereka hanya merebus batu. Ya, untuk meredakan tangisan daripada anak-anak mereka. Nah, Umar bin Khattab bukan hanya mengetahui satu keluarga itu, bahkan ada keluarga juga yang karena kemiskinannya mereka tidak dapat atau tidak bisa memperoleh kebutuhan sehari-harinya. Dan Umar bin Khattab memenuhi semuanya. Bahkan dia sendiri yang memanggulnya. Dia sendiri yang membawanya. Ada tawaran juga untuk Umar bin Khattab untuk membawakan. Dia tidak mau. Karena Umar bin Khattab sebagai pemimpin itu tidak mau kalau dihisab karena ingin membantu rakyatnya itu karena pencitraan sehingga dilaksanakan oleh pembantunya. Dia tidak. Nah, inilah Islam. Maka kesederhanaan pun dilakukan oleh para pendiri negeri kita ini. Seperti yang dilakukan oleh seperti yang kita baca ataupun kita tahu dari kesaksian orang-orang bahwa bagaimana sederhananya Soekarno, Hatta, Sultan Takdir, dan tentunya para pejabat lainnya seperti Agus Salim. Sampai seorang Perdana Menteri pun masih tidak mau menggunakan gajinya karena mengutamakan rakyatnya. Sehingga kesederhanaan untuk membeli baju atau anaknya ingin sekolah itu harus diperjuangkan lewat jalur lain. Karena waktu itu mungkin gaji seorang menteri ataupun Perdana Menteri tidak cukup. Oleh karena itu, untuk kekinian, marilah kita contoh teladan baiknya saja. Bahwa kita walaupun hidup dengan sederhana, bisa berbagi dengan orang lain. Yang penting kita dapat berusaha dan berikhtiar untuk menjamin sosial atau kesejahteraan kita sendiri, baik untuk keluarga, bahkan kalau kita bisa berbuat untuk masyarakat umumnya, tidak hanya sekedar untuk tunanetra. Dan tinjauan terakhir ini adalah bersinggungan dengan BPJS yang kita ketahui sendiri bahwa
salah satu usaha negara untuk menjamin daripada kesehatan atau ketenagakerjaan kerja itu adalah BPJS Ajuan ayat atau pribadi has left the Badan meeting alert. Penyelenggara Jaminan Sosial, terutama kesehatan. Karena sebagian kita mungkin akan bertanya dan mengalami bagaimana hukumnya menurut Islam. Karena ada bersinggungan dengan fatwa Majelis Ulama yang menyebutkan fatwa itu tahun 2015 ya, kalau nggak salah ada yang tentang pertemuan kelima fatwa Dewan Syariah Nasional. Nomornya kalau tidak salah 98 garis miring DSN strip MUI garis miring 8 garis miring 2015 yang menyebutkan bahwa BPJS ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Lalu kita bingung, bagaimana ini? Sedangkan kita ada sebagian kita yang menerima misalkan kartu sehat atau kartu pintar. Jaminan-jaminan itu memang sesuai dengan undang-undang. Misalkan ada undang-undang dari mulai undang-undang ini aja, undang-undang dasar itu ada pasal 28 H ya, dari ayat 1 sampai poin 1 sampai 4 kalau tidak salah. Kemudian juga jaminan sosial itu juga harus dimunculkan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 mengenai fakir miskin dan anak-anak terlantar. Yang kemudian diundang-undangkan pada 2004 yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 40 kalau tidak salah mengenai sistem jaminan sosial. Ya mungkin nanti kalau ada yang lebih mengetahui bisa melengkapi atau meluruskan saya. Kemudian ini juga semakin mendatangkan polemik karena tidak sesuai dengan tadi fatwa. Ya. Karena menurut jadi ada undang-undang pelengkapnya juga dari tadi yang 2004 itu mengenai sistem jaminan sosial. Itu ada undang-undang lagi kalau tidak salah tahun berapa ya? 2000 ya, mohon maaf sekali lagi saya lupa ya. Kalau tidak salah 2011. Ya, mohon maaf, tapi intinya adalah mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, ini polemiknya apa? Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, negara tampil sebagai penyelenggara penjamin sosial itu sendiri. Kesejahteraan itu untuk yang menjamin adalah negara. Ya. Kesejahteraan adalah ditanggung oleh negara, artinya negara sebagai penyelenggara. Tetapi Panitia dalam undang-undang ini has left the meeting alert. berbeda. Nomor berapa saya lupa, cuman undang-undangnya nanti tolong dikasih masukan ya. Teman pasal 10 kalau saya tidak salah itu mengatakan bahwa BPJS adalah pengelola dana peserta BPJS itu. Jadi bukan lagi penyelenggara tapi pengelola. Artinya beda. Kalau
pengelola artinya tadi dana peserta, kan sebutnya dana peserta. Berarti peserta BPJS itu memasukkan dana kemudian dikelola. Berbeda dengan Undang-Undang Dasar tadi, ya terutama pada pasal 28H dan pasal 34. Poinnya saya juga kalau nggak salah 3 atau 4 ya, yang menyangkut terutama pada fakir miskin dan terutama buat kita disabilitas. Ya, pada tataannya kalau Undang-Undang Dasar tadi sesuai dengan Islam. Ya, karena kalau Islam tadi sampai Rasul menjamin siapa yang punya hutang, sehingga dikatakan pada akhir hadisnya dikatakan ana maulahu. Kalau ada kalau ada rakyat atau kaum muslimin yang punya hutang, maka tolong kasih tahukan aku, dan ana maulahu, dan aku ini adalah pemimpin dan atau pengayom dia. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa pemimpin di sini, penyelenggara pemerintahan, bertanggung jawab menjamin segala kebutuhan, terutama kebutuhan yang sangat kemasyarakatan ya. Misalkan tadi kesehatan atau ketenagakerjaan atau pendidikan. Itu kan kebutuhan hajat hidup orang banyak, dikatakan gitu. Itu sesuai dengan ajaran Islam. Bahwa kalau kebutuhan hajat hidup orang banyak adalah tanggungan negara. Tapi sampai kita masa-masa reformasi masih juga belum berubah, bahwa bahkan kebutuhan orang banyak itu terkadang kita miss, dijual asetnya. Sehingga pada hari ini kita menyaksikan ada orang yang menerima jaminan sosial berupa prakerja, tapi tidak bisa menyalurkan keterampilannya karena kesulitan, bahkan kesulitan mencari kerjanya karena belum ada lapangan kerja yang disediakan setelah ada pendidikan itu. Atau bahkan kalau ada pendidikan tentang misalkan budidaya pertanian ataupun hewan seperti lele, itu juga pemasarannya karena apa? Atau beras atau apa gitu, susah. Karena apa? Sudah di backup dari ekspor. Dan kita tahu bahwa penyelenggara ekspor itu adalah orang-orang yang sudah sejahtera secara finansial. Nah, karena berbeda dari mulai hukum Islam sampai fatwa MUI, ya, yang awalnya MUI itu menyatakan haram BPJS, kemudian hanya mengatakan dalam 2015 itu hanya mengatakan BPJS tidak sesuai dengan syariah, gitu. Tapi mungkin tidak begitu jauh lah, ya, karena sebenarnya jaminan sosial itu harus dilaksanakan dengan gotong royong. Inilah mungkin pancingan untuk kita membuka wawasan, karena sekali lagi ini pengetahuan mungkin sudah banyak diketahui oleh hadirin sekalian, baik di tatanan pengurus ataupun anggota biasa. Namun kita ingin sama-sama belajar dan memiliki kesempatan untuk saling silaturahmi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sekali lagi
Allah senantiasa menambah pengetahuan kita dan keberkahan hidup kita sehingga kita walaupun menjalani kesulitan pada saat ini kita tetap Dimas Sumarno, bisa PDIP Makeup, Pekalongan, has joined the Bisa. meeting alert. masih survive untuk menjalani kehidupan karena kita memiliki keberkahan akibat kita berbagi dengan saudara kita. Muhammad Untuk Akbar sementara, Satriawan has left the sekian. meeting alert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Jam Bicara has left the meeting alert. Abi Hilman, silahkan dipimpin untuk diskusi untuk tanya jawab. Silahkan di unmute mic-nya. WhatsApp Yang mau bertanya silahkan boleh raise hand dulu ya. Yang di meeting room, juga yang di radio barangkali ada. Juga nanti di sini di Telegram juga. Dan di kantor di sini di sekretariat juga ada. Baik. Baiklah, baiklah saya mengambil inisiatif untuk menggantikan Abi Hilman bagi para peserta yang akan mengajukan pertanyaan. Silahkan tunjukkan tangan kalau di aplikasi. Dimas Sumarno, Assalamualaikum. Pekalongan has left the meeting alert. Suara Abi Hilman terdengar tidak, Pak? Ya, silakan. Abi Hilman, silahkan. Ada yang bertanya ke situ? Dari Telegram adanya. Nanti dulu. Ada di kalau nggak ada di Telegram ada. Silahkan Abi Hilman. Suara Abi Hilman masih terdengar, Pak? Oh, jelas ya, silakan. Nanti dulu belum Baik, alhamdulillah telah Udah, kita Pak. simak tadi uraian dari Ustadz Dadan Mustaman yang telah menyampaikan tentang jaminan sosial, bahwa kita diimbau, dinasihatkan pada kita semua untuk sama-sama saling membantu satu sama lain. Dan insya Allah ayat-ayat konstitusi kita sangat bersesuaian dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang mulia. Dan ini memang sebagai seorang muslim kita wajib menjalankannya tanpa alasan. Untuk itu kepada seluruh jamaah sekalian yang berkenan untuk mengajukan pertanyaan atau mungkin tambahan dan sebagainya, kami persilakan dengan segala hormat. Falyatafadhal mashkur. Toto Sunarto has joined the meeting alert. Abi Hilman ini ada yang dari Telegram. ini silakan Pak Samsudin. Bagaimana, Pak? Iya, terima kasih. Dari Telegram Iya, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sebenarnya saya terharu walaupun dengar sayup-sayup dari Telegram ini. Lain hari kepada panitia lebih ditingkatkan lagi untuk memasukkan ke Telegram juga karena jauh lebih efisien. Itu satu. Yang kedua, dengan isi pemaparan tadi saya terharunya itu begini, betapa banyak efek sosial yang ditimbulkan oleh wabah ini, terutama kaum senasib kita. Saya tidak bertanya, hanya mengusulkan saja bahwa dengan adanya kejadian seperti itu, selain mempertahankan perut,
juga harus mempertahankan otak juga di dalam wabah seperti ini, misalnya meningkatkan keterampilan, belajar akupuntur lagi misalnya, belajar bekam misalnya untuk menambah keterampilan, sehingga di kemudian hari nanti kita bisa melayani yang lebih maksimal lagi, karena kejadian seperti ini juga bukan hanya sekedar hal yang jeleknya, akan tetapi juga bisa diambil positifnya menggunakan kesempatan dalam kesempitan ekonomi ini. Dengan fasilitas ada di Telegram, dengan ada fasilitas WhatsApp dan lain-lain itu bisa kita gunakan untuk sarana meningkatkan keterampilan, walaupun ekonomi itu mengalami elit, ekonomi sulit. Saya pikir begitu. Mudah-mudahan harapan saya ini bisa diserap oleh IPMI. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan direspon, San. Toto Sunarto has joined the meeting alert. Ya, baik. Alhamdulillah, walaupun juga sama, kita menangkap karena dari Telegram, kita sedikit menangkap bahwa ada usulan dari saudara kita di Nawi, ya. Kalau tidak salah, nih, saudara kita Pak Samsudin Umar. Ya, apa kabar, Pak? Ya, alhamdulillah kita bisa bergabung walaupun jarak kita jauh, namun inilah keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya. Betul sekali kalau kita memang harus meningkatkan, kalau keterampilan itu bukan ini ya, bukan otak, tapi mungkin motorik ya. Yang penting itu keterampilan lah, menambah keterampilan. Ya. Tetapi masalahnya adalah sudah banyak juga yang memulai begitu, termasuk tadi prakerja, apa yang disebut dengan tadi prakerja. Ya, ada beberapa daerah yang sudah mengajukan prakerja sehingga dilatih tadi untuk menambah keterampilan. Tapi pada tatanannya memang masih banyak orang atau masyarakat yang artinya bukan hanya sekedar Dimas Sumarno, PDIPMI Pekalongan, mengirit uang pengeluaran, tetapi karena memang image kepada COVID-19 itu masih negatif. Misalkan begini, orang itu masih menganggap bahwa COVID-19 adalah suatu penyakit yang mematikan. Padahal sudah banyak penelitian bahwa COVID-19 bukanlah penyakit yang mematikan, tetapi kalau ada penyertaan penyakit bawaan itu baru. Ya, mungkin membawa tadi kematian. Oh, sinyal dari pemateri kurang bagus ya, Afwan ya. Kurang jelas ya? Cukup Sekarang? suara jelas enggak Pak Sam? Masih kurang jelas? Pak Heri? Masih kurang jelas? Panitia Wahyuwidati is the host now alert. Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Ya. has left the meeting alert. Masih kurang jelas Pak Heri? Has joined the meeting alert. Atau yang lain bisa Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia is the host masih now menyimak alert. saya kurang jelas atau gimana? Ikatan Tunanetra Muslim Jelas Pak. Oh, baik. Yani Daulay has Nah, joined the meeting alert. Kenyataan tadi itu masih takut untuk pergi ke panti-panti tunanetra misalkan. Contohnya ini langsung. Karena tadi ada image yang kurang baik. Jadi penurunnya bukan hanya karena sekedar masyarakat itu mengirit pengeluaran untuk memijit di khususnya klinik pijat tunanetra, tapi memang masih takut. Sehingga saking fobianya atau saking menganggap penyakit itu menjijikan atau apa ya istilahnya. Ada teman kita tunanetra, keluarganya kena COVID. Ya, jadi suami istri kan tunanetra, ya. Istrinya yang tunanetra itu kena, kemudian ada anak kecil, kemudian ada yang remaja kelas 2 SMA lah. Dan diawali dari anak yang paling besarnya yaitu yang sudah kerja di mall mungkin.
Nah, inilah yang sebenarnya yang membantu kebutuhan keluarga ini yang kerja ini ya, anak yang pertama ini. Karena teman kita ini adalah penghasilannya dari menjual kerupuk. Nah, tapi karena kena COVID maka sangat susah. Sehingga ketika ada kejadian istrinya, anak yang paling kecil, kemudian yang remaja itu kena juga, mereka diisolasi di rumah sakit. Tetapi yang teman kita yang tunanetra yang laki-lakinya, yang kepala keluarganya, dia tidak kena. Padahal justru yang sakitnya dia, yang sedang mengalami panas dan pilek itu dia, tapi malah negatif. Kemudian kan berarti sendirian di rumah tuh. Itu masyarakat kalau ada teman-temannya mau menyuplai makanan, karena dia kan tidak bekerja, tidak boleh sama masyarakat, tidak boleh keluar untuk jual kerupuk, apalagi jangankan jual kerupuk ya, untuk keluar ke warung juga tidak boleh, sehingga di rumah terus. Itu tidak boleh. Teman kita itu teman-teman kita tetap mau membantu setiap pagi memberikan makanan matang, itu tidak boleh sama masyarakatnya, karena terlalu itu tadi image-nya. Sehingga harus pakai galah katanya. Galah itu ya bambu yang untuk menyambungkan ke rumah dia gitu. Akhirnya teman-teman kita ya kita nih marah ya. Masa sampai segitunya gitu. Nah, itu pun panti itu begitu juga ya, ada sampai tutup karena padahal karyawannya banyak gitu ya. Nah, itulah sebenarnya kasusnya. Jadi bahkan ada yang sudah nambah keterampilan, tapi ya memang kesulitan itu dialami oleh kita. Namun yang paling mengagetkan kita adalah ketika kita berusaha untuk mendapatkan yang bantuan langsung tunai itu yang 250 itu, kita mendorong teman-teman karena ternyata waktu itu teman-teman tidak memiliki artinya memiliki organisasi atau untuk menyambungkan mereka ke daerah atau ke wali kota, sehingga kita dorong ketika mulai ke RT itu tidak ada yang sama sekali mendapat tanggapan. Ya, parahnya malah di Kota Depok itu malah banyak penyalahgunaan ya. Artinya banyak pemungutan liar. Jadi yang menyebarkan itu, yang menyalurkan itu malah meminta sebagian daripada uang bantuan tunai itu tadi. Sehingga ada janda sangat sekali butuh, walaupun dia menerima hanya 100.000 rupiah, tetapi karena dia sangat butuh, maka dia relakan untuk diminta sama yang menyalurkan itu 150.000. Karena memang kesulitan ekonomi itu begitu, dampaknya begitu. Jadi memang kita betul harus meningkatkan keterampilan, tapi kenyataan inilah kita harus berusaha juga untuk membuat masyarakat itu sadar, sehingga harus ada penyuluhan untuk masyarakat, mungkin lewat media seperti sekarang ini, bahwa kita sepanjang kita bisa menjaga protokol kesehatan, insya Allah kita bukan penyebar virus, walaupun kita tetap melaksanakan pekerjaan kita, termasuk terutama mungkin memijat ya gitu. Jadi kita harus punya penyuluh-penyuluh yang memang rajin untuk membantu teman-teman kita. Mungkin di sini diantaranya bagian advokasi atau bagian yang lainnya, ya, publikasi dan sebagainya. Silakan. Ini pun bantuan semacam ini juga sama, bantuan untuk saudara kita. Walaupun bantuannya publikasi atau penyuluhan supaya masyarakat sadar bahwa walaupun kita mijit, tapi bukan penyebar virus. Walaupun kita sangat harus kontak, namanya pijat harus kontak ya. Tetapi sepanjang kita menjaga kesehatan, ya, protokol kita dijaga, maka insya Allah kita
tidak menjadi penyebar virus. Begitu, terima kasih. Mungkin ada yang lain. Suara Abi Hilman masih terdengar, Pak? Jelas ya? Masih jelas. Terdengar jelas, Pak. Cukup jelas, ya. Dipersilakan, Pak. Barangkali ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tambahan. Baik, dari hati, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak? Perkenalkan, nama saya Ilham dari PD ITMI Kabupaten Sukabumi. Ya, Menanggapi Fadal, dari Ilham. menanggapi dari berbagai hal dan permasalahan di atas, termasuk juga bagaimana sulitnya kita dalam rangka mencari sumber penghidupan ya, perekonomian. Yang ingin saya tanyakan seperti ini. Jadi ketika memang kita diberikan pembekalan ya melalui dinas sosial ataupun dinas yang lain atau badan diklat gitu dengan berbagai ranah keterampilan, tapi dalam penyalurannya seperti apa yang disampaikan tadi memang terlebih dengan kondisi yang saat ini berlangsung memang menyulitkan gitu. Dalam arti kata seperti ini hal nyatanya. Jadi di daerah kami di Kabupaten Sukabumi itu pernah kita mengikuti pelatihan membuat alat keterampilan gitu ya, kayak sapu, eset dan lain sebagainya. Tetapi kita disulitkan dengan berbagai pemasaran yang ada gitu. Nah itu, jadi barangkali lebihnya ke kiat ya. Saya ingin kiat-kiatnya seperti apa. Paling tidak agar ya apa ya, ketika memang kita mengalami kesulitan dalam pemasaran itu sendiri karena itu tadi ketidaktahuan masyarakat dan ketidakpercayaan masyarakat. Nah itu barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung Ustaz. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi kalau kiat nih mungkin kita sama-sama lebih tahu ya. Kalau kiat juga hanya sekedar sumbang saran aja. Kiatnya adalah kita harus menggandeng lembaga baik pemerintahan ataupun swasta yang dapat tadi membantu kita dalam pemasaran. Ataupun kita menambah pengetahuan dan keterampilan dalam memasarkan. Contohnya pengalaman saya itu menjual paket pijat bersama minuman. Gitu. Ini contoh doang ya. Jadi pemasaran pijatnya itulah sepaket dengan minuman. Tentunya ya kita diusahakan yang halal ya. Yang halal. Jadi kita secara praktek sih memang menawarkan ya, minumnya apa Pak, Bu gitu kan. Tetapi sebenarnya kita jual juga. Tapi kan ini halal karena ini menjual. Seandainya kadang-kadang ada kita minta ikhlaskan, cuman kita ikhlaskan kalau memang mereka tidak minum, kita minta ikhlaskan. Bagaimana kalau kita ambil alih lagi karena kita mau dijual lagi gitu kan gitu. Jangan sampai menganggap bahwa itu begitu pun tidak minum maka kita otomatis hak kita kembali. Tidak. Kalau Islam harus mengenal akad. Makanya tadi dalam hal menyoroti BPJS, kenapa tidak sesuai dengan fatwa MUI yang mengatakan bahwa itu adalah tidak sesuai dengan syariah. Kenapa? BPJS sekarang yang kita laksanakan di negeri kita ini adalah satu, ada unsur goror. Itu pertama ya, goror. Apa itu goror? Adalah semacam ketidakjelasan akad atau ada unsur tipuan sehingga
ada peserta yang menerima apa namanya jaminan kesehatan itu dari mana? Febriana.s.p.d. PWITMI from Kalbar has left the meeting alert. Ya, karena tidak apa namanya tidak pengaruh bahwa dia itu baru iuran atau sudah lama, kan sama aja menerima. Maka kadang-kadang misalkan yang baru bayar 3 kali, padahal penyakitnya memerlukan suatu pembayaran yang sangat jauh dari yang telah dibayarkan. Ini uang siapa? Itu ketidakjelasan. Akadnya, ya. Kalau meminjamkan orang itu kan siapa orang itu? Kan tidak jelas karena udah disatukan dalam pengelolaan uang BPJS. Kedua, unsur maisir. Ya gitu. Jadi kenapa maisir? Untung-untungan. Kalau maisir itu artinya. Ya. Disebutkan di dalam fatwa itu adalah memakai bahasa mukhotoroh, maaf. Mukhotoroh itu sama dengan maisir atau judi. Ya. Judi itu artinya gini, kita membayar sejumlah uang, tapi kita dapatkan mungkin kecil, mungkin besar. Tidak sesuai dengan yang kita bayarkan. Itu juga judi. Ya, gitu. Jadi untung-untungan. Kalau kita penyakitnya bisa di-cover, ya bisa di-cover, alhamdulillah, mungkin tidak bayar lagi. Ya. Tapi kalau ternyata penyakitnya tidak bisa di-cover sama PBJS, ya mau tidak mau kita bayar, padahal kita nggak punya uang. Nah, itulah disebutnya judi. Ketiga, ada unsur, saya lupa, tapi sama dengan tadi lah, ya tidak sesuai dengan syariat. Ya, mohon maaf, saya lupa fatwanya ya. Tapi ada 3 unsur yang tidak sesuai dengan syariat. Ya, pertama tadi, terakhir adalah riba. Jadi ada nilai-nilai tambah yang memang tidak sesuai ya dengan apa yang hak kita, ya, ada nilai tambahnya, ya masih riba, memang riba, sehingga merekomendasikan fatwa itu perlunya ada semacam lembaga tadi atau semacam jaminan sosial yang syariah atau BPJS syariah. Tapi wallahu alam, dari mulai rekomendasi tadi 2015 sampai sekarang saya belum tahu ada perkembangannya. Sudah ada atau belum, ya. Kadang-kadang juga memang seperti bank syariah Islam juga masih perlu penyuluhan untuk masyarakat, ya. Masih menyangka apa sih bedanya dengan bank biasa, toh ada semacam bunga-bunga juga, gitu. Ya. Jadi memang perlu pengetahuan juga tentang ekonomi Islam nih, ya. Mungkin nanti bisa dilaksanakan oleh artinya pengurus ITMI, ya, untuk mengetahui pengetahuan ini. Yang namanya ekonomi Islam, ya kita harus lebih banyak mengetahuinya. Karena ekonomi Islam juga termasuk ada yang mempelajari tentang jaminan sosial ini, gitu. Karena tidak semata-mata ekonomi itu tidak pure, ya, mencari keuntungan saja, ya, tetapi juga mencari keuntungan pahala. Contohnya apa? Ekonomi Islam itu dalam jual beli saja, ya, harus ada apa? Antarodin minkum, harus ada saling ridho, gitu. Jangan ada penipuan apapun atau nilai tambah apapun tanpa ada akad yang jelas, gitu. Jadi harus ada saling ridho. Itu mungkin sebagian daripada tambahannya. Tapi mohon maaf, ada yang sangat memilukan buat saya. Dalam hal ini bukan menjawab pertanyaan, tapi saya mendadak teringat pada hari Rabu kemarin, tanggal berapa ya? Tanggal 20 ya. Kita
tercengang dengan satu pemberitaan bahwa bantuan untuk disabilitas itu juga dirampok oleh salah satu anggota partai penguasa gitu. Yang terkadang ada yang melontarkan masyarakat itu dari netizen dari sosial media itu mungkin harus ditambah itunya dimasukkan dalam MURI ya. Sebab sementara sekarang terbanyak untuk mengambil bantuan sosial dari beberapa orang yang telah ditangkap begitu oleh KPK. Inilah pemberitaan bahwa jaminan sosial kita ini masih rentan untuk dikorupsi atau disalahgunakan oleh oknum tertentu, sehingga kita harus punya pengetahuan dan link yang bagus supaya tidak ada kebocoran dalam penyaluran bantuan sosial terutama untuk kita. Gitu. Terima kasih. Silakan kalau masih ada waktu. Baik, semoga sudah jelas kalau memang seperti itu adanya. Mudah-mudahan segera ditangkap lalu diadili dan dihukum seberat-beratnya karena telah mengambil hak-hak disabilitas. Insyaallah ya Pak ya. Barangkali ada yang lain, mungkin masih ada kesempatan, silakan. Toto Sunarto has joined the meeting alert. Panitia pengarah Jejen Zainuddin has left the meeting alert. Kira waktunya cukup, Pak. Pak Aidin mau ada tambahan katanya? Masih boleh? Pak Abi Hilman? Masih ada Pak ya? Silakan. Boleh Pak Aidin? Jam 11.08 silakan aja, terserah. Suara saya masih masuk Pak? Ini lari-lari Pak? Oh masih? Enggak? Masih jelas? Ya silakan. Masih ya? Oh ya jelas, alhamdulillah. Ya, dipersilakan barangkali ada yang lain. Ya kita berharap semoga Allah membukakan keadilan, kebenaran di negeri kita ini. Sehingga yang salah, terutama yang makan hak disabilitas ini, segeralah dapatkan ganjaran setimpal insya Allah. Silakan Pak, yang lain. Pak Aidin katanya. Iya, Pak Aidin dipersilakan Pak Aidin. Ya, menambahkan aja sedikit yang tidak boleh dan sering dilakukan oleh kita semua adalah dua akad. Jadi akadnya sewa atau beli itu tidak jelas seperti yang kita lakukan itu ya, katakanlah kredit motor gitu kan ya. Itu kan sebetulnya sewa. Selama belum lunas itu statusnya sewa gitu ya. Nah, sementara Rasulullah kan melarang. Jadi kalau mau beli, sewa gitu. Nah, jadi itu ya. Jadi nggak boleh ada dua akad. Nah, jadi kalau tentang kredit motor, mobil dan lain-lain, selama sebelum lunas itu masih milik penjual. Nah, jadi bukan disita sebetulnya, tapi mengambil haknya penjual. Nah, jadi yang uangnya yang sudah disetorkan ya dianggap hilang saja. Disitulah haramnya. Pertama ya. Yang kedua tadi saya menambahkan. Hilang Mas. Hilang ini Pak. Gadi Daulay Hilang. has left the meeting alert. Palembang Widarto has joined the meeting alert. Halo. Ya, silakan. Silakan Ya. Pak, silakan. Ya. Ya tentang kiat tadi ya, kita sebetulnya bisa merubah ya kekurangan itu jadi kelebihan gitu ya. Jadi market tentang pemasaran itu bahwa kita sudah punya kelebihan apa di mananya tidak melihatnya itu Ini boy. gitu ya. Jadi kalau dalam dunia entrepreneur itu namanya strength, weakness, opportunity, and treatment. Jadi memutarbalikan kekurangan menjadi kelebihan. Dulu waktu saya jual beli motor itu malam-malam tengah malam
ada orang mau jual motor itu ke Pak Aidin saja yang tidak melihat, itu sudah pasar itu. Tidak melihat di mana tempatnya, di sana orang sudah tahu semua. Ada orang mau beli motor juga begitu, Pak Aidin saja yang tidak melihat. Nah, kayak sekarang ya, saya sedang memasarkan Kohpai. Ini lagi di bawah sedang demo nih di lantai 2, nanti kita mau minum Kohpai semua. Kopi herbal Pak Aidin. Begitu saja, terima kasih. Ya, silakan Ustaz ditanggapi. Iya, terima kasih banyak Kiat dan tambahannya. Sejalan tadi memang kita hampir tidak bisa ya menghindari riba. Ya, karena tadi penjualan apapun kalau yang walaupun ada penjamin itu, padahal sebenarnya penjamin itu adalah asuransi, ya, bukan penjamin. Jadi tadi berbeda dengan Islam ya gitu tadi. Ya. Jadi kalau Islam itu harus dibedakan ya. Penjamin itu betul-betul menjamin atau yang mempertanggungjawabkan. Ya. Kalau sementara asuransi kan sebenarnya dari peserta yang dikelola, bukan uang yang bisa menjamin. Makanya kalau Islam itu kalau meminjamkan pure, tidak ada tambahan apa-apa, tidak ada riba. Atau yang tadi hal-hal yang perlu dijamin. Itu betul-betul negara yang menjamin. Maka ketika ada permasalahan kesulitan pada pandemik seperti sekarang, kan bukan terjadi pada sekarang aja, tapi di zaman Rasul atau sahabat juga sudah terjadi. Tapi yang menjamin siapa? Negara. Sedangkan negara kita apa? Tidak berani menjamin. Ya. Maka kita bisa menyimak baik dari kebijakan atau keputusannya juga tidak pure menjamin. Kalau yang namanya pengertian sederhana buat saya terutama ya, kalau salah ya mohon maaf. Kalau lockdown itu betul-betul kebutuhan kita itu dijamin. Beda dengan PSBB, dengan pembatasan terbatas, ya. Berskala besar ataupun kecil juga, mikro ataupun besar ya sama aja. Itu tidak seperti yang disyariatkan dalam Islam. Kalau memang ada pandemik, memang tidak boleh keluar sama sekali. Akhirnya untuk kebutuhan hidup ya yang menjamin siapa? Negara. Maka tadi bilang Rasul itu fa'anna maulahu. Rasul itu langsung menyebutkan, akulah sebagai penyelenggara pemerintah yang bertanggung jawab, sebagai pengayom, ya. Jadi kalau tadi berbeda, maka MUI dengan fatwanya dari Dewan Syariah menyebutkan bahwa BPJS itu semacam asuransi saja. Maka kayak tadi, kalau pembelian motor, ya kalau di showroom gitu kan pakai asuransi kan, ya gitu. Jadi ada lagi riba yang kita harus jalani, ya. Seharusnya beli motor itu suatu yang halal, tapi kan ada terkait tadi harus ada asuransi, kena lagi riba. Padahal bagaimana akibat riba itu kita sudah ketahui saja. Dosanya bagaimana? Ya. Tapi mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang baik, memberikan jalan keluar dari segala kesulitan kita, dan kita lebih bisa menjalankan syariat Islam secara utuh, secara kafah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan dengan segala perjuangan kita yang kita mampu, mari kita gotong royong, mari kita saling bergandeng tangan untuk tetap semangat menegakkan syariat Islam. Amin ya Rabb. Ya, Ustaz, ini ada yang apa tuh? Ngacung lagi ya? Di tangan mungkin, barangkali. Dipersilakan. Pak Windarto mungkin ya.
Iya, dari Palembang silakan. Pak Windarto, Palembang Mas Darussalam. Boleh dinyalakan mic-nya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Win. Jazakumullah. Terima kasih. Saya baru bergabung nih. Nggak apa-apa Ustadz ya? Iya Pak. Nah, tidak masalah Pak. Ya, silakan. Ya, langsung ke pertanyaan. Silakan. Di kita kan apa namanya, Bank Syariah ini sentralnya ke BI. Jadi kalau di Timur Tengah itu untuk menghindari riba, Bank Syariah itu kan memang punya bank sentral sendiri syariah. Jadi di sini tidak bisa menghindari itu. Jadi masih ada riba lah di sini karena sistemnya masih sentralnya di BI. Bagaimana ini tanggapan menurut Ustadz ya? Mohon penjelasannya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Pak Windarto, Pak Ketua Bidang 1 kami, PD ITMI, Kota Muhammadiyah Palembang Mas Darussalam. Sebelum dijawab, Ustaz, ini juga ada pertanyaan yang sangat menggelitik ya sebetulnya. Di satu sisi orang ini perlu untuk, misalnya motor lah, orang perlu motor. Tapi karena ada 2 akad tadi kan jadi kontroversi ya dalam Islam ini. Nah itu solusinya bagaimana? Karena kan tadi selama kita kredit itu pasti sewa ya judulnya. Seperti yang disampaikan Pak Aidin tadi, Ustaz. Nah itu juga coba solusi yang terbaik itu sesuai syariat itu bagaimana? Nah tapi sebelum dijawab saya juga mohon izin undur pamit. Ini sambil mau jalan nih ada kegiatan. Tadi izin Pak Asep, Ustaz Asep, mohon izin. Jadi mungkin Abi Irwan undur diri dulu. Dan dipersilakan dilanjutkan acara Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Berarti dia apa namanya itu? Bahaya itu. Bisa dilanjutkan ya? Ya. Baik. Sebenarnya kalau tadi pernah saya terangkan bahwa sekalipun namanya bank syariah apapun, karena kita kurang pengetahuan dalam hal itu, maka kita satu-satunya adalah hal apapun ya mengenai syariat Islam, maka kita harus mengacu pada ulama yang kita pegang. Ya, karena yang lebih mengerti itu adalah para ulama daripada kita. Maka di antara ulama kita ada yang menjadi Dewan Syariah Nasional untuk negeri kita. Ya. Nah, dan mereka juga ada yang menjadi komisaris ya di bank itu. Maka sepanjang kita tidak mengetahui hal ihwal dan tidak bisa melakukan apapun selain itu, mari kita merujuk pada ulama yang masih punya pengetahuan lebih daripada kita tentang syariat Islam, terutama perekonomian Islam. Gitu. Kita lihat semua rekomendasi mereka tentang bank Islam, gitu. Apakah boleh terus kita gunakan seperti menabung atau apa, atau tidak? Nah, kita harus merujuk pada ulama tadi, karena al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ya. Jadi kita harus lebih percaya kepada keilmuan ulama. Ya. Maka ketika ada ulama sekarang masih eksis, ya, kita harus lebih percaya karena sekarang para ulama itu ternyata sudah satu demi satu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ilmu itu sudah berkurang, semakin berkurang. Dan kiatnya adalah semakin menambahlah kepercayaan dan thalabul ilmu kepada kepada ulama yang masih ada, sehingga ilmu tidak segera hilang dalam kehidupan kita.
termasuk ilmu syariah. Itu mungkin kiatnya, jadi kita bisa lebih mendorong pada kegiatan program untuk pengetahuan terutamanya ekonomi Islam ke depannya, ya, baik di tingkat pusat, wilayah ataupun daerah. Sehingga praktek kehidupan kita setidaknya bisa lebih menjalankan apa yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, sekemampuan kita dan sepengetahuan kita. Jadi para ulama lah menjadi rujukan kita. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya kepada peserta yang hadir maupun yang ada di room meeting, kami dari panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ketidakpahaman Galaxy A5 2017 moderator host left the meeting alert. terlebih dahulu karena waktu pun sudah cukup, sudah lewat. Untuk itu mohon maaf kami dari penyelenggara dari segala ketidaknyamanannya. Sebelum saya tutup, ada beberapa hal yang perlu disampaikan berupa pengumuman bagi PD, PW untuk hari Senin besok. Galaxy A5 2017 has joined the meeting alert. Keorganisasian pada pukul 13.00 di WA grup PD dan PW. Boleh dan di relay juga di Telegram katanya. Riani has left the meeting alert. Khususnya bagi PD dan PW, pengurus PD dan PW di seluruh Indonesia. Toto Sunarto has left the meeting alert. Toto Sunarto has joined the meeting alert. Pembinaan rutin. Besok insya Allah diselenggarakan pada pukul 13.00. Yang kedua, sebagaimana tadi kita dengar dari Ketua Umum, bagi yang akan berdonasi itu bisa melalui rekening ITMI Nurlailia Imamatul Muslimah has left the meeting alert. di WA Group. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul masjid, kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat jemaah semuanya. Selamat menjelang salat zuhur dan melanjutkan aktivitas. Bagi yang mau apa silakan waktu di room masih kami buka. Aduh. Orang Sukabumi, Wilujeng siang, orang Sukabumi. Saya Sukabumi. Orang siang juga. Siang juga Pak. Siang juga Bapak. Meriung, Pak Meriung. Siang juga Pak Ustadz Ako. Ada 1.2 selected 1 of 2. Mangga diantos di sekre. Zoom Cloud Meeting. Peserta di MI Windarto has Zoom Cloud Meetings. Join a meeting button available. Maderi Abdurrahman Al-Batafi has end meeting or leave meeting window. Neng Indar Dewi kata ya neroskan Sign in button. Version. Sign in button. Version. Sign in button. Muhammad Najamuddin has left the meeting alert.
Audio now unmuted. Audio now unmuted. Audio now unmuted. Ringkasan, tombol. WhatsApp, ringkasan. Buka info, Zoom. Buka info aplikasi Zoom. Aktifkan Zoom, Tom. Audio now unmuted. Start my video. Mute my audio. Tap 2 kali untuk mengaktifkan. Audio now unmuted. Start my video. Mute my audio. Tap 2 kali untuk mengaktifkan. Start my video. Pak Windarto, ya, Mengaktifkan. bentar ya. Ya, ini linknya Ustadz ya. Ya, ini saya Pak Kang Zuhud. Ntar ya saya menghubungi Kang Herinya dulu. Video now Iya, start. ya. Video now start. Nanti saya coba biar kita dipindahkan sama Kang Heri. Oh ya, ya, siap. Start my video. Share button. Start my video. Tap 2 kali untuk mengaktifkan. Stop my video. Video now started. Peserta DMIPP IPMI 2021. Agifari, login aja. Mute my audio. Stop my video. Tap 2 kali untuk mengaktifkan. Kontrol volume telepon ditampilkan. Reset ke atas untuk menutup. Kontrol volume disembunyikan.
target. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, enggak, ini ada teman ini saya suruh bergabung di link ini. Halo Pak Denny. Masuk, Pak. Segera masuk di ini. Ya, ya. Ya, Segera ya, masuk di link. Ya, ya, akan ya join, Pak. sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ko, bisa Pak Winarto? Belum. Saya Oh, belum. nunggu ini. Jadi gimana caranya ya? Nanti nunggu host dulu, kita nggak bisa berpindah sendiri. Oh, itu. Jadi saya standby ini ya. Saya juga ini standby di sini. Oh iya Nunggu. ya. Oke. Tapi tadi udah masuk belum Pak? Ke ini, ke DMI-nya, sudah ikutan tadi. Kenapa? Tadi sudah bisa ikutan tadi ke DMI. Oh, belum tahu ya. Ini saya baru bergabung masalahnya nih. Tadi kan di pengajian saya masuk ini. Oh, dari awal di pengajian? Iya. Oh, begitu. Iya. Acara yang kita di MI mulai jam berapa ya? Kan Sud ya? Oh, sudah dari tadi, sudah dari jam 9, Pak. Loh. Waduh. Bukannya salah tadi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Bukannya tadi yang jam 9 gini, Kang Zuhud. Apa kajian bulanan, pengajian bulanan? Iya, jadi waktunya bersamaan pengajian bulanan sama sama apa tuh? DMI itu bersamaan waktunya. Oh, jadi teman-teman yang lain juga bingung. Saya kan Japri. Lain-lain tuh bingung juga. Jadi peserta di DMI tadi di pengajian itu pada nggak ada semua di situ. Peserta DMI-nya. Tadi ada sih beberapa yang login ke DMI ada, tapi Ya. memang nggak banyak. Mungkin ya nanti paling disusul dengan ini, dengan audio rekamannya saja mungkin Pak. Nanti Oh ya siap. kan audio rekaman
buat hari Iya. ini ya, insyaallah. Oh, jadi miskomunikasi nih. Iya, Pak. Ini kan kita meeting room-nya di split nih. Iya. Oh, gitu. Split. Jadi kita harus dibantu host buat pindah ke meeting DMI-nya. Kita nggak bisa pindah sendiri. Jadi yang DM ini juga sudah selesai ya materinya ya, yang materi yang tadi berarti. Katanya ini masih menjawab pertanyaan katanya. Oh. Tapi kayaknya juga mau selesai sih kayaknya. Karena Iya. sudah jam 11 ya. Heeh. Sudah jam 11 ya. Iya, yang jelas gini Kang Suhud ya. Materi tadi tolong dikirim. Jadi kita walaupun tidak ikutan ya. Iya, Pak. Nanti kita kirim. Ya. Waduh, kasihan yang teman yang lain. Kayak saya japri berapa itu tadi. Jadi bingung. Jadi miskomunikasi semua ini kayaknya. Ya enggak seluruh, tapi ada yang ikutan. Ini kan kita kekurangan meeting room, Pak. Kekurangan Zoom ya. Benar. Saya Ya, pikir ke situ. Ini kan cuma punya satu Zoom yang pusat itu. Yang megangnya juga cuma satu orang, Kang Heri aja gitu. Jadi Ya saya pikir ke situ. Saya bicara dengan kawan Pak Denny juga gitu. Bicara tadi. SDM-nya. Ya. Jadi kita nggak bisa minjem ini gitu apa namanya ya, Zoom gitu. Terpaksa kita split. Dan kalau kita ini apa namanya diganti waktu, takutnya ustadznya tidak bisa gitu kan? Atau nanti waktunya nanti kalau misalkan kita ngambil ke Bada Zuhur gitu ya? Ya. Jam 1 lah katakan. Jam 1 WIB kan berbeda dengan Indonesia bagian tengah gitu. Nanti bablas ke asar gitu. Oh iya. Mungkin apa namanya? Kalau kita ngambil jam 1 di WIB nanti Indonesia bagian tengahnya selesai mungkin sekitar jam 4. Karena kan startnya mereka dari jam 2. Oh iya. Terlalu terlalu asar gitu. Iya. Jadi yang jelas ini untuk presensi isi aja ya, yang presensinya. Iya nggak apa-apa, isi aja Pak. Bukan kesengajaan, ini miskomunikasi. Iya. Kalau mau live ya silakan aja Pak, karena ya ini juga hostnya nggak datang. Oh. Iya. Ya, siap. Kirimkan buat ini audio rekamannya yang hari ini. Lewat di grup atau di grup ya nanti ya? Iya, di grup biar ya, bisa siap. diambil semuanya. Lewat link drive ya Pak ya ngambilnya. Ya, makasih Kang Jud. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maafin